Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatil Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke hadis yang ke-25 ya. An Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala, dari Malik bin Huwairits, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, dan apabila telah hadir waktu salat, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Waliya ummakum akbarukum, dan hendaklah orang yang paling besar di antara kalian menjadi imam bagi kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim ya. Taib. Kemarin di dalam hadis ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam hadis ini ada 3 cakupan. Yang pertama adalah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila seseorang atau apabila telah hadir waktu salat, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ini sudah kita bahas ya. Di dalamnya ada kewajiban dan perintah dari Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Ya, untuk mengumandangkan azan. Taib. Kemudian kemarin juga dibahas tentang bahwasanya azan termasuk fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya ketika sebagian melakukannya, maka gugur bagi sebagian yang lainnya. Ya, apabila sebagian sudah melakukan mengumandangkan azan, maka gugur bagi yang lainnya. Artinya kewajibannya menjadi gugur, walaupun tentu masih ada keutamaan dia mengumandangkan azan. Kemarin juga disebutkan tentunya bagi seseorang yang mengumandangkan azan, dia harus orang yang lantang suaranya dan dia terpercaya. Dan juga orang yang azan harus dia seorang yang aliman bil wakti, mengetahui tentang waktu, masuknya waktu duhur, waktu asar, ya, waktu maghrib, waktu isya. Waalaikumsalam. Karena apa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al muadzinu kafilun, seorang yang azan itu adalah kafil, penjamin. Ya, dia menjamin ketika dia mengumandangkan azannya di waktu yang tepat, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang datang ke masjid karena seruan adzannya dia. Maka para ulama mengatakan bahwasanya muadzin itu lebih besar pahalanya dibanding imam. Karena al-muadzinu kafilun, seorang yang adzan itu adalah seorang yang penjamin. Tetapi ketika dia salah waktunya, belum masuk waktu sholat dan dia adzan, ya, maka kemudian tanggungannya bagi orang yang adzan, yang datang ke masjid karena seruan adzannya dia tanpa dia mengetahui
benar dan tidaknya sudah maksud waktu azan, maka tentu dosanya ditanggung oleh orang yang mengumandangkan azan. Kecuali kalau dia tahu ya muadzin ini belum masuk waktu dia azan tapi dia malah ikut. Nah, ini tentu di luar apa yang disampaikan tadi ya. Taib. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal ya'ummukum akbarukum, hendaklah orang yang paling besar di antara kalian menjadi imam di antara kalian. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang menjadi imam itu adalah orang yang paling tua. Taib. Tetapi ada tentu perincian hadis yang lainnya tentang mengenai ketentuan imam. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala fihi, dalam hadis ini, hadis Nabi ini, wujubu sholatil jamaati, ada kewajiban salat berjamaah, karena Rasul mengatakan apa? Wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Berarti harus berjamaah. Ya, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketika ada ketentuan salat khusuf atau salat khauf, ya, ada ketentuan dalam syariat Islam ini ketika kita dalam kondisi khauf, ketakutan, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa masih memerintahkan seseorang melakukan sholatnya secara berjamaah, ya, melakukan sholatnya secara berjamaah. Maka para ulama menjadikan ini sebuah dalil dalam kondisi takut saja Allah masih memerintahkan kita untuk sholat berjamaah dengan cara-cara tertentu, apalagi dalam kondisi aman seperti kita, lebih-lebih wajib berjamaah itu bagi laki-laki terkhusus, ya, mendatangi masjid. Dalam kondisi tidak aman saja, dalam kondisi khauf saja, Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang tata cara bagaimana seseorang ketika melakukan salat berjamaah ketika masa kondisi sedang ketakutan, apalagi dalam kondisi apa? Aman. Maka berarti menunjukkan tentang wajibnya berjamaah. Waalaikumsalam. Kemudian wa anna aqalaha imamun wa ma'mumun, dan yang paling sedikit bilangan jamaah itu adalah adanya imam, adanya makmum. Dua orang saja bisa disebut apa? Berjamaah. Wa anal ula bil imamati aqwamuhum bil maksudil imamah. Tentu orang yang paling berhak menjadi seorang imam, dia adalah orang yang paling tahu maksud daripada imamah, kepemimpinan. Kama tsabata fi sahih, sebagaimana telah tetap dalam sahih, hadis yang sahih, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalannya di dalam kitabullah. Fa in kanu fil qiraati sawaun, apabila mereka terbukti dalam hafalannya, bacaannya sama, fa a'lamuhum bisunnati, maka orang yang paling mengerti tentang sunnah Nabi. Fa in kanu fi sunnati sawaun, apabila terbukti mereka di dalam sunnah Nabi pun sama, faqdamuhum hijratan au islaman, maka yang pantas mengimami adalah orang yang paling dahulu hijrahnya atau orang yang paling dahulu masuk Islamnya. Fa idza kanu mutaqaribin kama fil hadis, dan apabila mereka hijrahnya bareng gitu ya, kemudian Islamnya juga bareng, maka apa? Dilihat di dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Wal ya'ummakum akbarukum, yaitu orang yang paling tua di antara kalian. Misalkan ada dua orang ini hafalannya sama, pengetahuan tentang hadisnya juga sama, hijrahnya masuk Islamnya juga sama, maka dilihat siapa yang paling tua di antara mereka, ya, siapa yang paling tua di antara mereka. Taib. Tetapi di sini Nabi SAW yang pertama apa? Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling hafal terhadap kitabullah. Artinya apa? Artinya sepantasnya orang yang menjadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalannya, walaupun masih muda umurnya.
Ya, walaupun masih muda umurnya. Pernah ada seorang sahabat Amr bin Salamah, umur 6 tahun sudah mengimami kaumnya. Karena beliau termasuk orang yang banyak hafalannya. Di umur 6 tahun sudah mengimami kaumnya. Tapi ketika hafalan mereka sama, maka kemudian dilihat siapa yang paling banyak hafalan hadisnya, yang paling faham terhadap hadis Nabi SAW. Ketika hafalan dan pemahaman hadisnya juga sama, maka dilihat siapa yang paling dulu masuk Islam atau hijrahnya. Maka kemudian yang terakhir adalah yang paling tua di antara mereka. Tetapi di sini kata Syekh Abdurrahman, fa inna taqdimal akbar masyru'un fi kulli amrin tuliba fihi tartib. Mendahulukan kedudukan seorang imam yang lebih tua ini disyariatkan di dalam perkara atau di dalam urutan dalam syariat Islam ini. Ya. Jadi yang dahulu itu, yang paling utama itu adalah umur. Jadikan dia seorang imam. Idza lam yakun li sagiri mazidu fadlin. Kecuali kalau memang si anak, ada seseorang anak dia tidak mempunyai kelebihan, maka tetap yang tua didahulukan. Kecuali ada seorang anak ternyata hafalannya lebih bagus, makhrajnya lebih betul, ya, maka nggak apa-apa dia kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai imam. Tetapi yang paling utama adalah yang paling tua, ya, yang paling berumur. Karena ini tentu menunjukkan tentang takrimul akabir, menghormati yang lebih tua. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabir. Orang tua dulu. Ya, orang tua dulu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membagikan makanan atau ketika memberikan ghanimah atau dalam hal apapun, maka Rasulullah senantiasa mengatakan kabir. Yang tua dulu. Artinya apa? Kita mendahulukan orang yang tua. Taib. Maka dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laisa minna man lam yuakir kabirona. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Dikatakan oleh Rasul tidak termasuk dari golongan kami ketika ada seorang anak dia tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Wala dan juga tidak termasuk dari golongan kami man lam yarham shagirana. Tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak yang lebih kecil darinya. Di dalam Islam ini kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati yang lebih tua, untuk menyayangi yang lebih muda. Ini perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Taib. Kemudian di dalam masalah imam juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai contoh untuk diikuti. Makanya Nabi mengatakan apa? Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku maka rukulah kalian. Idza sajada fasjudu. Apabila sujud sujudlah kalian. Taib. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan makmum untuk mengikuti imam. Wa ma musabaqatuhul al-imam, adapun mendahului imam, wa taqaddumu alaihi fi ruku'in wa sujud. Apalagi dia mendahului imam di dalam ruku dan sujudnya. Ya, au khifdin au raf'in, atau di dalam mengangkat atau meletakkan. Fa inna dzalika haram, maka hal itu adalah haram. Artinya apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haram seseorang mendahului imam. Dalam hadis bahkan Nabi mengancam, aman yakhsha ahadukum an yuhawwilallahu ru'usahu rusal himar. Tidaklah takut seseorang di antara kalian dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ketika apa? Ketika mendahului apa? Imam. Fayumarul ma'mumun bil iktida'i bi imamihi, maka makmum itu diperintahkan untuk mencontoh imamnya.
Wa yanhauna 'anil muwafaqati, dan mereka dilarang untuk muwafaqah. Jadi muwafaqah aja nggak boleh. Misalkan imam takbir Allahu Akbar, makmum takbir bareng Allahu Akbar, itu aja nggak boleh. Ya, tapi betul-betul harus selesai dulu imam. Imam Allahu Akbar, rohnya kedengaran, baru kita ngikut Allahu Akbar. Ketika imam Allahu Akbar mau ruku, maka makmum baru ruku Allahu Akbar. Jangan makmum ruku, kita pas Allahu Akbar, pas Allah imam langsung kita ruku dengan imam. Nah, ini salah. Ya, muwafaqah aja. Apa itu muwafaqah? Berbarengan dengan imam itu tidak boleh. Wal musabaqatu, ya, dan mendahului, wa takhalluful katsir, atau menyelisihi imam, apalagi fa in kanu itsnaini fa aktsar fa afdal. Apabila mereka dua atau lebih maka lebih utama. Jadi semakin banyak jamaah tentu semakin bagus dalam salat berjamaah. Fal afdal an yasifu khalfahu, maka hendaklah seorang makmum atau makmum itu dia membikin shaf di belakang imam kalau lebih dari dua. Wa yajuzu an yamini wa an janibihi, dan boleh dari sisi kanan atau sisi kiri. Wa rajulul wahid yasifu an yaminil imam. Adapun misalkan begini, ada imam di depan, kita makmum di belakang semua. Shaf sudah habis nih, maka ada makmum lagi di pinggir kanan imam, di pinggir kiri imam boleh. Ya. Tapi kalau imamnya dan makmumnya duaan, maksudnya imam sendiri, makmum sendiri, maka apa? Si makmum itu berdiri sebelah kanannya dan bersejajar. Jangan begini, karena kita lihat imam depan, makmum belakang dikit, enggak, sejajarin. Antara imam dengan makmum sejajar. Baik. Karena menjadi suatu kepastian imam itu sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Ya. Yang membedakannya itu bukan dengan cara kemudian si makmum mundur sedikit. Kalau dia yang berjamaahnya dua orang, makmumnya satu, imamnya satu, maka duduknya berdirinya apa? Sejajar. Wal mar'atul khalfar rajuli awir rijal. Adapun apabila ada makmumnya perempuan, maka perempuan di belakang laki-laki. Ya. Wa taqifu wahdaha, dan dia berdiri sendirian. Ila idza kana ma'ahan nisaun, apabila kecuali bersama perempuan tadi ada beberapa perempuan yang lainnya. Fayakuna karijali fi wujubil musafah, maka wajib bagi para perempuan tadi untuk membuat shaf seperti laki-laki. Ya, seperti laki-laki. Wa in waqafa ar-rajulul wahidu khalfal imami aw khalfas shaffi li ghairi udrin batalat shalatuhu. Apabila ada makmum, dia berdiri di belakang imam sendirian, ini imam, ini makmum berdiri seperti ini, nggak nempel. Atau ini imam, ini makmum, dia ada makmum lagi di sini berdiri sendiri, ya, nggak masuk ke sini, maka batal salatnya. Ya, la salata khalfal imami munfaridan, kata Rasul. Tidak ada salat bagi orang yang melakukan salatnya sendirian di belakang imam sendirian. Illa li udrin, kecuali ada uzur. Ada uzur, misalkan tembok ini sudah penuh, tembok ini udah penuh, kita di belakang sendirian, masbuk sendirian aja sudah, nggak usah nepak orang lain yang di belakang jadi di depan jadi ke belakang, nggak usah. Ya, kalau kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, berarti dia telah memundurkan orang yang mendapatkan keutamaan shaf pertama menjadi shaf kedua. Jadi kita yang di belakang ini, kita sendirian nih, shaf semua penuh, kiri kanan penuh, kita salat di belakang, takutnya batal. Kata Rasul, la salata khalfal imami munfaridan, tidak ada salat bagi yang di shafnya sendirian di belakang imam. Terus saya sendiri gimana nih? Akhirnya sebagian nepuk teman yang di depan. Itu nggak usah dilakukan. Tapi dia salat di belakang sendirian. Kecuali kalau di sebelah kanan sebelah kirinya masih ada kosong, dia ngambil di belakang sendirian pada masih bisa di depan, maka ini masuk ke dalam hadis, salatnya batal. Salatnya apa? Batal. Baik. Apa dalilnya? Dijadikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalil, salah satunya dari Ibnu Abbas. Beliau ketika pernah nginep di
rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah salat malam. Kemudian kata Ibnu Abbas, kirinya. Kemudian Rasulullah fakhadha birasi, dan kemudian Rasul mengambil kepalaku dan fahawala ila yaminihi, dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Asalnya aku bermakmum kepada Rasul sebelah kiri, jadi ke sebelah kanan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, perpindahan Ibnu Abbas dari kiri ke kanan Rasul, tentu ini memerlukan posisi di mana Ibnu Abbas sendirian di belakang, tapi tidak membatalkan sholat. Kata Syekh Al-Albani itu yang pertama. Yang kedua, pernah dalam sebuah hadis, ya, dan ini sahih hadisnya, ketika ada seseorang sholat masbuk mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud bersama makmum. Kemudian sahabat ini masuk pintu masjid, langsung Allahu Akbar, langsung ruku, dan berjalan sambil ruku langsung masuk shaf, dan dihitung sebagai 1 rakaat oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaf'al dzalik. Tadi siapa yang melakukan hal itu? Kemudian dia mengatakan, sahabat tadi, ana ya Rasulullah, saya melakukan hal itu. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan, semoga Allah memberikan tambahan kepadamu kesemangatan. Tapi apa kata Rasul? Wala ta'ud, tapi jangan kamu ulangi itu. Sebagian di sini apa yang dimaksud adalah Rasul dengan wala ta'ud, jangan kamu ulangi itu, adalah ketika masuk masjid langsung ruku, langsung berjalan sambil ruku masuk ke shaf. Karena sahabat ini khawatir kondisinya ketika beliau masuk, Rasul sudah berdiri dari rukunya dan tidak terhitung sholat, ya. Karena apa? Karena ini menjadi dalil tentang bahwasannya barang siapa yang mendapatkan imam sedang ruku, ya, dan dia mengikuti ruku dengan imam, maka termasuk 1 rakaat bisa masuk ke dalam 1 rakaat. Idza wajada ruku faqad waqa'a ra'ah, idza wajada ruku faqad wajada raq'ah. Apabila seseorang mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan rakaat. Terus bagaimana dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena ada sebagian berpendapat, jangankan imam sedang ruku, imam beres Al-Fatihah saja kita makmum, kita masbuk, kita harus ulangi 1 rakaat. Taib. Terus kondisinya dengan hadis tadi gimana? Dan hadis ini sahih. Dan Rasul tidak menyuruh sahabat ini untuk mengulangi dan menambah rakaatnya, tidak. Rasul bahkan memuji orang ini karena semangat takut ketinggalan Rasulullah rakaat karena sedang ruku, maka sahabat ini langsung masuk dan ruku langsung berjalan. Tapi diingkari oleh Rasul ketika ruku dan berjalannya itu, maka kata Rasul, jangan kau ulangi. Paham ya? Adapun la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka kita makmum ini qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Ketika imam sholat dibaca sholat jahriyah, membaca Al-Fatihah, kita cukup mengaminkan saja, kita tidak baca Al-Fatihah, cukup bagi kita. Karena qiraah imam qiraah makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum, paham ya? Maka dalam konteks ini kemudian Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqhiyah, kitabnya, punya kitab namanya beliau Mulakhas Fiqhi, maka oleh beliau digabungkan 2 hadis ini. Yang pertama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Yang kedua, dengan kondisi sahabat yang tadi masuk dalam keadaan Rasul sedang ruku dan sahabat ini langsung masuk ruku dan dihitung 1 rakaat. Padahal sahabat ini tidak mendapatkan Rasul baca Al-Fatihah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, kalau seseorang dia mendapati imam ya sedang ruku dan sholatnya sholat jahriyah, sholat yang dibaca Al-Fatihahnya, maka seseorang tidak mengapa mengikuti imam sedang ruku dan dia dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia mendapati imamnya sedang ruku dalam salat-salat yang sirriyah, salat-salat yang tidak dikeraskan Fatihahnya, maka sebaiknya dia membaca Fatihah. Misalkan kita tahu imam baru ruku nih, imam baru ruku salat duhur, saya Allahu Akbar, saya baca dulu Al-Fatihah karena tahu imam ini rukunya lama misalkan ya, saya baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin, terus kita ruku, imam masih ruku, maka kita terhitung 1 rakaat karena kita sudah baca Al-Fatihah.
Paham nggak sampai sini? Hah? Taib. Terus terhadap orang yang mengatakan bahwasannya yang tidak mendapatkan Fatihah dengan imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Terus bagaimana dengan kondisi seorang sahabat yang tadi? Ya, ruku berjalan dan mendapati Rasul sedang ruku dan dihitung satu rakaat. Dan Rasul tidak memerintahkan untuk mengulangi dan menambah rakaatnya. Tapi Rasul memujinya dengan mengatakan zadakallahu hirsan. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu. Tapi apa kata Rasul? Wala ta'ud, tapi jangan kamu ulangi. Jangan kamu ulangi dalam hal apanya? Dalam hal masuk ruku, langsung berjalan sambil ruku, masuk shaf. Paham sampai sini? Taib. Nanti pertanyaan di akhir ya, karena ini mungkin ada pertanyaan nih. Kemudian walal imami tahsilul maksudil imamata minal jahri bit takbir fil intiqalat wa tasmi. Taib. Tentunya seorang imam dia harus meraih maksud ya kepemimpinannya di dalam al-jahr bit takbir. Jadi ini bagi seorang imam dia harus menjaharkan takbirnya, harus terdengar takbirnya. Karena tentu aba-aba imam dengan ucapan takbir inilah yang kemudian didengar oleh makmum, yang terjadi perpindahan antara gerakan satu kepada gerakan yang lainnya. Kemudian wa minal jahri fil qiraatil jahriyah. Kemudian juga seorang imam harus memperhatikan bacaannya ketika salat jahar. Artinya dengan jelas, keras gitu ya. Wa alaihil mura'atul ma'mumin fi taqaddumi wa ta'akhur. Bahkan seorang imam juga boleh memperhatikan di dalam mempercepat atau memperlambat salatnya. Karena Rasulullah pernah ketika ketika terdengar ada suara bayi, tangisan bayi, maka Rasul mempercepat salatnya. Karena khawatir kemudian si ibu bayi ini nggak khusyuk dalam salatnya karena bayinya nangis terus, maka Rasul mempercepat salatnya. Nah, maka boleh bagi kita ini, ya, bagi imam ketika kita mau mengimami, Allahu Akbar. Banyak jamaah masih belum datang nih, kita bacain aja Fatihahnya atau suratnya panjang biar mereka nggak masbuk. Nah, itu boleh, ya, itu boleh. Atau kita terjadi sesuatu di luar misalkan ya, salatnya dipercepat. Yang tadinya biasanya setelah Fatihah bacanya panjang, ini baca Al-Kautsar saja atau baca Al-Ikhlas saja biar cepat beres salatnya. Ya, maka ini boleh dilakukan oleh seorang imam, melihat maslahat. Ya, melihat maslahatnya. Boleh, karena Rasul juga melakukan hal itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahyal ula fi hadil hadis. Dan ini tentu yang paling penting dalam hadis ini adalah apa kata Rasul? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul untuk apa? Melakukan salatnya sebagaimana kita melihat Rasul salat. Bagaimana kita melihat Rasulullah salat? Kita sekarang tahun berapa Hijriah? 1447. Berarti Rasulullah meninggal 1437 tahun yang lalu. Ya. Taib. Iya. Berarti sudah 1437 tahun yang lalu Rasulullah SAW meninggal. Bagaimana kita bisa melihat Rasulullah SAW sholat? Kalau kita tidak duduk mengaji seperti ini, kalau tidak kita membuka Al-Quran, membuka hadis Nabi, apalagi tentang bagaimana sholatnya Nabi, para sahabat menceritakan dari mulai takbiratul ihram sampai salamnya Nabi, ada hadis-hadis seperti itu. Ya, maka kita harus sesuai dengan sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu berarti kita tidak boleh menyampingkan apa? Ilmu-ilmu hadis. Karena di dalam Al-Quran tidak detail Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana sholat. Ya, tetapi dalam hadis yang kemudian Rasulullah menjelaskan secara detail ya sholatnya. Wa hadza ta'limu minhu sallallahu alaihi wasallam bil qauli wal fi'li. Tentu ini pelajaran atau pengajaran Rasulullah dengan ucapan dan dengan perbuatan. Ya, Rasulullah mengajarkan dan juga mencontohkan. Kama fa'ala dzalika fil hajj. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dalam ibadah haji. Dan Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian.
Jadi kalau kita mau manasik haji, mau haji harus sesuai dengan manasik hajinya Rasul, tata cara hajinya Rasul. Ya, tanggal 8 Hijriah Rasul kemana, tanggal 9-nya Rasul di mana, tanggal 10-nya kemana, 11-nya Rasul ngapain aja, 12-nya ngapain, 13 ngapain. Harus sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali yang dibolehkan oleh Rasul untuk didahulukan dan diakhirkan. Ya, karena tanggal 10 Hijriah atau 10 Dzulhijjah itu ketika para jamaah haji melakukan 4 rangkaian ibadah haji, lontar jumrah aqabah, tawaf ifadah, menyembelih, kemudian cukur rambut. Ini musim haji ya. Ini sekilas saja. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang para sahabat, ya Rasul, uqaddimu hadza ala hadza, ya Rasul saya bisanya ini dulu, tidak bisa ini. Kata Rasul, qaddimul haraj, dahulukan yang bisa, jangan merasa berat. Akhirnya dengan dalil ini maka ada yang tanggal 10 itu ada yang lentar jumrah aqabah, cukur rambut saja, besoknya baru tawaf ifadah dan menyembelih. Ada yang hari itu 4 amalan ini langsung dilakukan semuanya. Ini penjelasan agak panjang ya. Di kesempatan yang lain. Intinya apa? Dalam ibadah-ibadah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Untuk melakukannya sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada larangan, Rasul mengancam. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan perbuatan, amalan ibadah. Ini dalam hal ibadah ya. Mana amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan ibadah, laisa alaihi amruna, yang dalam ibadah itu tidak ada contoh dari kami, perintah dari kami, fahuwa raddun, amalan itu tertolak, kata Rasulullah. Dalam apa ini? Dalam ibadah. Jadi kalau dalam ibadah kita harus sesuai dengan Nabi, kecuali dalam masalah muamalah, dalam masalah berpakaian ya, kecuali yang dilarang oleh Nabi. Yang penting nutup aurat. Dan yang penting bukan pakaian yang haram misalkan. Ya, bukan pakaian sukhriyah, kemegahan, kemewahan, bukan pakaian di dalamnya ada sutra, bukan pakaian yang di dalamnya ada emas bagi laki-laki. Ya, yang terpenting menutup aurat, maka kata Rasul pakailah pakaian itu. Seperti makanan, makanlah makanan sesuka kalian. Kita apapun makanannya, makan saja. Kecuali ada dalil makanan ini nggak boleh, makanan ini nggak boleh. Asal hukumnya makanan adalah mubah. Asal hukumnya minuman adalah mubah. Kita menemukan minuman apapun, minumannya minum saja. Kecuali racun, kecuali jelas arak, kecuali jelas dia minuman itu minuman orang lain, haram, ngambil gitu ya. Selain itu maka minuman itu adalah halal. Kecuali yang najis, misalkan air kencing, tidak boleh diminum. Kapan kita kemudian tidak boleh meminum sesuatu? Kalau ada dalil minuman ini nggak boleh, minuman ini nggak boleh. Tapi asal hukumnya minuman, asal hukumnya berdagang, asal hukumnya berpakaian, asal hukumnya berjualan, itu semuanya lakukan semuanya dalam masalah muamalah itu ya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya. Beda dengan ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu ya seperti yang kita lakukan, sholat, ya, zakat, haji, saum, atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka harus sesuai dengan apa? Dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita apa? Untuk kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa hadhil jumlatu tati ala jami'i makana yaf'aluhu wa yaqulu wa ya'muru bihi fi shalat. Tentu susunan kalimat ini datang ya dengan seluruh apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan diucapkan olehnya dan diperintahkan oleh Rasul dalam salat. Wa dzalika bi an yastakmilal abdu jami'a syurutis shalat. Misalkan dengan Rasulullah memerintahkan untuk menyempurnakan seorang hamba seluruh syarat-syarat sah salat. Tsumma yaqumu ila sholati wa yastaqbilul qiblah, kemudian berdiri melakukan salat dan menghadap kiblat. Ini termasuk syarat sah salat. Ya, dia harus berdiri. Salat wajib itu kalau dia duduk dan salatnya salat wajib batal. Kecuali salatnya salat sunnah. Harus menghadap kiblat, jelas kiblatnya di sana, dia ujung salatnya ke sini, batal salatnya. Kecuali dia nggak tahu. Kecuali dia dalam kondisi tidak memungkinkan menghadap kiblat. Misalkan dia apa? Lagi di atas pesawat misalkan.
Ya, karena mungkin belok-belok, atau lagi di kereta api yang mungkin turun dulu. Tapi kalau mobil pribadi gitu ya, yang mungkin kita istirahat dulu, sholat dulu, nggak bisa kita sholat kemana-mana. Saya pernah melihat lagi di jalan, dia sempet-sempetnya gitu ya, dia macet, dia nyupiran, padahal lagi macet, nyupiran, balik kita ngapain? Oh, sholat, ternyata lagi sholat di mobil. Ya, lagi sholat di mobil. Taib. Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat wajib kecuali di tanah. Ya, dan Nabi SAW ketika melakukan sholat sunnahnya baru Nabi SAW naik untanya, naik keledainya, naik kudanya, baru berjalan dan kemudian melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Dan sesuai dengan arah hewan itu berjalan. Jadi walaupun tidak menghadap kiblat, karena sesuai dengan arahnya, tidak mengapa. Tapi kalau ketika sholat wajib, ketika mungkin untuk turun, maka dia harus turun, berhenti. Kalau mobil kita ya, kecuali kalau mobil umum yang nggak mungkin kita bilang ke supir, berhenti dulu, supirnya nggak mau, misalkan kekeh, ya sudah, kita terpaksa sholat di bis daripada kemudian ketinggalan. Atau di kereta api, atau di pesawat, nggak mungkin kita ke pilot turun heula gitu ya, sholat dulu, itu nggak mungkin. Intinya dalam perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan, maka silakan. Tapi kalau kemudian mungkin bagi kita melakukan sholat wajib di tanah, ya maka harus, karena itu termasuk syarat ya. Kemudian apa? Nawiyal sholatil muayyan bi qalbihi, dan niat dalam sholat. Sholat yang dilakukan duhur, sholat yang dilakukan itu asar, sholat yang dilakukan itu adalah maghrib. Jadi pembeda sholat, ya. Sholat itu sholat sunnah atau sholat wajib, tentu dihadirkan niat dalam hal itu. Ya, dan di sini apa? Nawiyas sholati al muayyanati bi qalbihi, meniatkan sholat yang ditentukan di dalam hatinya. Dalam hatinya, ya, berbicara dia meniatkan sholat yang dilakukan ini adalah sholat maghrib atau sholat isya. Taib. Kemudian Nabi SAW melakukan membaca surat pada sholat fajar dengan bacaan yang panjang, dan sholat maghrib bacaan yang pendek. Walaupun sesekali pernah Nabi ya baca surat Al-A'raf dalam sholat maghrib, tapi sesekali saja. Dari awal sampai akhir ya, yang berapa, 160 atau 170 ayat. Kita pernah ketika itu di pondok ya, di Yaman. Kita udah buru-buru telat nih, imam sudah baca Al-Fatihah, kita buru-buru ke sana sholat, ikutin jamaah, ikutin imam, karena santrinya mungkin ribuan waktu itu. Kemudian baca surat Al-A'raf. Kita nyangkanya paling satu muka baca halaman sholat pertama satu muka, sholat kedua, rakaat kedua muka yang keduanya. Ternyata enggak, satu surat Al-A'raf. Sampai di tempat lain sudah adzan, ini masih sholat maghrib. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam yusmiul ayata ahyanan. Rasulullah kadang mengeraskan suara bacaan Fatihah di waktu sholat sirriyah. Ya, sholat duhur pernah Rasulullah mendengarkan surat Fatihahnya kepada makmum. Misalkan baca Allahu Akbar, baca Fatihah iftitah bait-bait ini, kemudian baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka, berhenti lagi sampai. Jadi yusmiul ayat ahyanan, kata para sahabat, Rasulullah terkadang memperdengarkan bacaan ayat dalam sholat sirriyah itu terkadang. Nah, jadi jangan kaget ketika apalagi di Masjidil Haram, di masjid-masjid yang mungkin sudah mengenal tentang ini, kita ini kenapa imam sholat duhurnya bacanya agak keras gitu. Karena memang Rasul terkadang melakukan itu. Ingat, terkadang. Ya, karena Anda dengar itu ada terus ayat tiap duhur bacanya keras. Ya, pada Rasul melakukannya apa? Wa yusmiul ayata ahyanan. Rasulullah memperdengarkan bacaan di sholat sirriyah itu kadang-kadang dijaharkan, kadang-kadang tapi ya. Taib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam taib. Dan Nabi SAW pada sholat idza qama min at-tasyaddil awwali ala sahih fi sholati rubaiyati wa thalathati yaqul
Rasulullah pada tasyahud awal, menurut pendapat yang sahih, pada sholat-sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, Rasul membaca Subhana rabbiyal azim. Ya, ini wajib. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la, sekali itu wajib. Kalau 3 kali sunnah. Atau mau subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, boleh. Mau subhana rabbil azim ketika ruku atau subhana rabbil a'la ketika sujud, yang sekali itu adalah wajib. Kemudian ucapan mengangkat suara Rasulullah dengan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Ini dibaca oleh imam atau dibaca oleh orang yang sendirian. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, maka imammu mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi kalau sami Allahu liman hamidahnya maka dibaca oleh imam dan orang yang salatnya sendirian. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk seseorang sujud ala sab'ati a'dum atau ala sab'ati a'dha, di atas 7 tulang. Qadamain 2 kaki, rukbatain 2 lutut, kafain 2 telapak tangan, wala jabhatu mal anfi. Kemudian jidat bersama hidung, nempel gitu ya. Jangan jidatnya aja atau jangan hidungnya aja, tapi jidat sama hidung begitu. Jadi ini termasuk rukun dalam sholat ketika sujud. Salah satunya lepas aja angkat tangan satu, itu nggak batal sholat, nggak boleh seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang, ada yang angkat sholatnya tangannya gini, kakinya ke atas semua gitu ya, dua-duanya. Wah, freestyle sujud cina. Kacau ya. Ternyata saya bukan hanya lihat di cuplikan-cuplikan video, ada di sekitar kita sholat. Budak ya, di Masjid Al Ihsan aja Anda pernah lihat anak-anak sholatnya sujud kayak gitu. Anak sujud dia pun sujud budak di kitu kan budak leutik di karunya aduh. Taib. Berarti dia sholatnya ketika sujud dia tidak sesuai dengan apa yang diperintah, karena kata Rasul apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum, ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud oleh Allah di atas 7 bagian tulang. 1 dengan hidung 1 nih, 2, 3, 4, 5 kaki, 6, 7 ya, 7 tulang. Wah, taib, sudah ada nih. Ada yang tanya nggak? Berkenaan dengan ini, berkenaan dengan masbuk. Kalau misalkan seandainya masbuk, apakah harus takbiratul ihram dulu? Harus. Takbiratul itu rukun. Ada yang masbuk, ketika masbuk lihat imam ruku, langsung ruku dia tanpa Allahu Akbar. Harus takbiratul ihram. Karena itu rukun. Kalau dia enggak sah salatnya. Yang kedua, bacaan Fatihah ketika imam misalkan baca surat, itu anak pernah mendapatkan hadis bisa dibacakan Fatihah. Iya. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ketika dikritik Imam Ahmad, terus bagaimana dengan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu, apabila dibacakan Al-Qur'an kalian dengarlah, diamlah. Ya, kata Imam Ahmad itu tentang Al-Fatihah. Kalau imam baca Al-Fatihah kita diam. Ya. Setelah Al-Fatihah dibaca oleh imam beres, maka kita baca Al-Fatihah. Kalau mau. Kalau tidak pun maka pendapat yang mengatakan qiraatul imam qiraatul ma'mum, Fatihahnya imam tuh cukup bagi kita mengaminkan udah cukup. Tapi kalau saya sendiri pendapat saya gitu ya, dan ini pendapat Syekh Mukbil, guru saya sebelumnya, maka pendapatnya adalah ketika imam beres baca Fatihah, kita kalau bisa baca Fatihah lagi. Karena Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hanya saja bacaan Fatihah yang kita bacakan jangan mengganggu orang lain. Kadang imam udah beres kita baca Al-Fatihah keras kita sendirian. Kita di pinggir baca juga Fatihah, dia baca Fatihah lagi, imam udah baca surat, tapi bacanya keras, kadang ganggu imam. Nah, ini juga enggak seperti itu ya. Taib. Pak Dede silakan. Taib. Kalau kemudian dengan adannya dengan tidak adannya muadzin itu makmum nggak datang, maka dia harus adan untuk mengumpulkan makmum.
Tapi kalau tahu makmum cuman imam sholat, yang sholat cuman saya lagi. Dia adzan, dia imam, dia makmum, ya sudah, qomat aja nggak apa-apa. Ya, qomat aja nggak apa-apa. Tapi kalau karena adzan pengumuman masuknya waktu, maka harus kita adzan. Biar jamaah sekitarannya nanti kan nunggu ini nggak adzan nih gitu. Kumandangkan adzan biar jamaah datang. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya, nggak ada lagi. Taib, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.